Kalau gue mau bilang ya, dari 2 bulan doang, gue mulai belajar tuh. Ilmunya itu udah ngebantu gue buat jualannya jauh lebih Oh, bagus. itu Berarti kita kita udah ngerti basicnya, kita bisa mensuggest sistem yang lebih tepat, ya. lebih akurat Oke. sesuai kebutuhan si customernya gitu. Teman-teman LPDK, jumpa lagi di channel ini. Kali ini kita masih di rubrik obrolan bareng alumni. Ada alumni kita di sini. Hai. Ya, namanya siapa? Oke, sesuai yang bisa dibaca di sini. Ya, namanya Willy. Oke, Willy ini ya. Sekarang sibuknya sebagai apa, Will? Kalau kerja? Kalau gue sih sekarang main usahanya di ini pusatsonsystem.com. Oke. Gue juga ya tau lah alumni dari LPDK juga. Jadi ya expertise di bisnis gue ya sesuai sama apa yang gue pelajari di LPDK juga. Jadi jual beli ini ya, berarti sound system ya, utamanya. Tapi kita itu. lebih fokusnya di ini, di instalasi sama B2B sih. Jadi klien kita lebih banyak yang instansi atau pemerintah gitu-gitu. Oke, jadi emang niatnya jualan dari awal ya, maksudnya LPDK. Dulu di LPDK karena emang sudah pernah aktif di dunia sound system sebelumnya atau? Oh iya, jadi waktu itu dulu banget itu kan tadinya masih kerja tuh di daerah Glodok. Terus itu gue cari tahu dong, karena kan tanda kutip cari makannya di situ kan, di sound system. Jadi gue cari tahu ilmunya segala macam. Terus ketemu ini LPDK gitu. Nah tapi waktu itu, waduh ini sekolah 1 tahun. Oh, di Glodok itu waktu itu udah jual beli sound system? Masih kerja, tapi masih kerja. Terus gue lihat ini, apa nih, ini ada sekolahnya juga gitu. 1 tahun pula, apa yang mau dipelajari gitu, sound system doang gitu kan. Terus gue tahu ada satu senior mantan di tempat kerja gue itu, ternyata dia juga alumni LPDK. Gue samperin, gimana, worth it nggak lu bayar segini 1 tahun waktu buat ini belajar audio? Terus dia bilang, oh lu ambil aja katanya. Ya udah digituin, dia kan udah lulusan LPDK. Terus dia suruh gue ambil, oh berarti ya worth it gitu kan. Gue ambil waktu itu, bos gue yang talangin, ambil. Kalau gue mau bilang ya, dari 2 bulan doang gue mulai belajar tuh. Ilmunya itu udah ngebantu gue buat jualannya jauh lebih bagus. Oh, itu masih sambil kerja? Masih sambil kerja. Itu 2 bulan doang. Gue inget banget, karena waktu itu ya namanya gue orang bisnis kan, gue hitung-hitungan. 2 bulan doang balik modal. Oke, jadi sangat sangat dirasakan ininya. Oh iya banget. Apa yang pengalaman yang paling dirasakan, yang paling banget sampai bilang, oh ini gara-gara ini aku jadi dapat sesuatu nih gitu? Nah gini, kalau dulu gue jualan tuh gini, customer itu kalau paling mentok bahasanya, oh pak ini suaranya empuk, ini garing, ini tajam pak, gitu-gitu. Tapi kalau setelah kita tahu LPDK, kita tahu bahwa alasan kenapa disebut empuk. Terus kita tahu kalau mic todongin ke speaker kan feedback, tapi kenapa feedback? Nah yang semua seperti itu mungkin kalau orang masih awam tuh bilangnya itu teori dong. Bukan. Kalau di LPDK bahasa kita itu dasarnya, basicnya. Dan menurut gue dengan kita tahu basic, kita tahu semuanya. Jadi kita mau jelasin ke customer juga kayak, oh kebutuhan dia ini. Berarti karena kita udah ngerti basicnya, kita bisa mensuggest sistem yang lebih tepat, lebih akurat sesuai kebutuhan si customernya gitu. Jadi what, why, dan how-nya bisa sekaligus ya? Iya. Bisa langsung dijawab semua gitu. Karena jadi kita nggak nebak-nebak lagi. Ada satu contoh nggak pengalamannya gimana waktu itu yang bener, oh ini gara-gara ini nih gitu? Jadi gini, karena kan gue jualannya lebih ke B2B ya, jadi nyusun sistem. Jadi bukan jual 1 biji mic, 1 biji speaker gitu. Jadi lebih sistem. Nah ketika kita bicara sistem, itu pas kita menjelaskan ke customer dan pas kita nyusun, itu customer mostly nggak cuman dari kita, mereka juga compare sama yang kompetitor gitu-gitulah. Nah tapi pada saat kita presentasi, ketika kita bisa menjelaskan dengan benar basicnya gitu, oh iya ini make sense gitu, daripada toko sebelah yang cuma bilang, oh ini lebih empuk pak, oh ini wattnya lebih gede. Ya terus kenapa gitu, lantas apa? Tapi kalau kita bisa, oh ini bisa mengcover coverage area sesuai dengan layout yang sudah Bapak kasih lihat ke saya. Masing-masing audiens di ruangan tersebut bisa mendapatkan rata-rata desibelnya segini gitu. Jadi SPL-nya bisa lebih rata lah. Jadi orang bisa menikmati dengan nyaman. Jadi gitu. Sekaligus edukasi, sekaligus juga meyakinkan ya. Jadi memang bisa jadi argumen yang cukup baik untuk itu. Terus ada satu yang bikin ini, yang buat gue berkesan banget, berubah banget cara gue jualan habis lulus dari LPDK. Apa tuh? Tanggung jawab moral. Jadi gini, ketika lu belum tahu sesuatu dan jadinya lu
tanda kutip edukasi customer dengan ilmu yang salah, itu nggak apa-apa. Tapi masalahnya kalau lu udah tahu yang benar yang mana, terus jadinya nggak bisa bohong gitu. Jadi kayak ada semacam tanggung jawab moral gimana ya? Jadinya dari situ, namanya Glodok kan banyak tuh yang jualan barang KW itu. Betul. Itu kan dulu pusatnya ya. Iya, pusatnya. Gitu. Orang Indonesia tahu lah. Oke, jadi pas di Glodok itu zaman gue masih kerja, itu masih ada tuh bos gue jualan barang KW. Ada. Tapi pas gue udah di LPDK terus udah lulus, walaupun toko bos gue itu ada jualan barang KW, gue nggak jualin. Gue cuma jualin barang asli. Karena udah ngerti soal kualitas dan why-nya ya tadi ya. Iya, gitu. Dan juga menurut gue gimana ya? Merek-merek juga kan perlu keluar biaya untuk R&D, mengembangkan produknya. Terus dengan begitu mudahnya orang main tembak kan jadi gimana ya gitu. Nah, terus kita juga nggak bisa lagi kayak kalau sistem Glodok pakai getok, yang penting untungnya banyak, nggak bisa lagi. Ngerasa bersalah gitu. Jadi kita pertama gimana sistemnya itu benar bisa memenuhi kebutuhan si klien kita dulu. Nah, itu banget yang gue benar-benar berubah setelah gue dari LPDK. Itu menarik ya. Jadi bukan cuma sekedar ininya ya, bukan cuma sekedar kita dapat ilmunya gitu ya, tapi pas kita menerapkannya juga jadi ada etika, ada ini ya, dan ada sense of quality ya. Jadi kita punya kualitas yang lebih ini dan bisa mengedukasi juga. Nah, gitu. Jadinya kita ada standar kita sendiri, nggak bisa lagi nih. Makanya kadang tuh gue tuh sering gimana ngomongnya, kalau si customer itu istilahnya berdebat gitu. Karena gue bukan hanya bapak maunya ini itu. Kalau gue lihat sistemnya udah salah, gue langsung ngomong gini, ini susunan bapak ya, saya sih sudah bisa membaca bahwa susunan ini keliru. Tapi kalau bapak tetap mau sesuai ini, saya jual. Tapi nanti bapak jangan komplain kualitasnya ke saya, karena ini susunan bapak. Kalau bapak mau saya yang susunin, saya berani jamin kualitasnya, saya berani jamin hasilnya gitu. Jadi ada apa nih ya, ada kerja yang lebih excellence lagi ya gitu. Iya. Ini ditaruh ya, itu kayaknya memang ditekankan banget ya di perkuliahan dan di ya itu kembali ke yang tanggung jawab moral tadi. Jadi kalau gue jualan barang terus asal bisa bunyi, gue jadi gitu. Nah gue jadi terus yang gue pelajari itu gue kan jadi mentang-mentang gue udah tahu terus dia kan nggak ngerti, gue bodohin aja, itu udah nggak bisa gitu. Nah itu yang dirasakan sebagai hal yang utama ya di LPDK gitu. Dan sekarang dalam praktek bisnis sekarang jadinya memang benar-benar dicoba terapin ya ke dalam sistem online sekarang. 2018 itu kan gue buka sendiri tuh. Dari gue buka sampai sekarang itu gue nggak pernah mau jual barang palsu. Gue nggak pernah mau, karena di ininya sekali lagi yang tadi gue bilang R&D itu juga kita harus apresiasi ya. Yang punya merek itu kan mereka juga butuh usaha, effort buat bangun brand dia kan. Masa orang main tembak terus dengan kualitas yang rendah gitu kan. Nah itu juga menjadi satu tantangan gue. Selain yang barang KW juga adalah bangun brand sendiri yang asli Indonesia. Ini yang kalau ini menurut gua tantangan banget. Karena orang Indonesia itu begitu kita taruh nih 2 barang speaker gitu. Pak yang satu ini merek katanya merek luar gitu. Yang satu merek Indonesia. Emang harganya berapa? Yang ini yang merek luar 1 juta, yang merek lokal 900.000. Ih mahal amat, mending saya tambah 100 beli yang luar. Orang Indonesia masih seperti itu. Kita belum bisa menghargai kualitas buatan kita sendiri ya. Gitu. Nah makanya sekarang tantangan buat gue adalah gimana gue bisa bangun brand asli Indonesia yang kualitasnya itu udah terlalu bagus sampai orang walaupun katanya merek luar 1 juta ini 900.000, tapi kualitasnya saking bagusnya dia nggak bisa deny lagi. Dia bakal ngerasa emang bener gitu. Ya, itu jadi tantangan tersendiri juga ya dalam dunia sekarang, karena kan kalau bisnisnya Willy berarti kebanyakan B2B ya. Jadi emang banyak ke perusahaan dan pasti mereka juga pasti kan bandingin dengan yang lain. Terus udah juga riset juga gitu ya. Jadi bukan cuma ini. Dan gimana suka dukanya setelah ini, setelah sesuatu yang didapat di LPDK terus diterapkan sekarang dalam dunia bisnis gitu. Lebih baik atau memang ada hal yang memang jadi lebih susah kalau dikerjain? Jadi gini, kalau dibilang lebih baik itu sudah pasti. Jadi benefit yang gue dapat pas dari LPDK terus dilanjutin ke bisnis gue itu benar-benar berasa banget. Sama satu lagi itu yang benefitnya yang dari awalnya itu pas gue masuk kan pas masuk yang dijanjiin kan ya nanti kalau lulus menguasai ini menguasai itu kan. Sebenarnya ada satu lagi benefit yang nggak dimention yang gue baru nyadar juga pas gue udah lulus itu, jaringan alumninya. Jadi jaringan alumni LPDK itu gue baru tahu pas ternyata ada yang sound engineer-nya si artis A, si penyanyi B, dan itu benar-benar penyanyi yang level nasional, bukan level daerah atau ece-ece gitu. Jadi gue, wah ternyata jaringan alumni LPDK
levelnya tinggi banget juga gitu. Oke, dan itu dirasakan sebagai salah satu benefit yang ini ya, yang Iya. tidak tersebut tapi memang dirasakan langsung kayaknya seperti itu. Ada. Oke, ke depan gimana nih Will? Ada sesuatu rencana yang menarik ke depan atau gimana menerapkannya mau lebih? Masih ada yang kurang yang mau diterapin atau ada hal-hal lain yang masih diimpikan kalau untuk ini? Sebenarnya gini, cita-cita gua untuk bisnis gua ya, itu sebenarnya ada yang sejalan sama LPDK. Jadi kita menghargai kualitas suara yang baik dan benar gitu. Bukan asal bisa bunyi udah bagus gitu ya. Nah, di sini jadinya gue punya tanggung jawab moral untuk mengedukasi masyarakat melalui bisnis gue. Kalau LPD kan mengedukasi pemainnya langsung, tapi kalau gue kan mengedukasi kalangan luas yang penggunanya, usernya gitu. Nah, jadinya gue sih berharap kita antara pusatsoundsystem.com sama LPDK itu bisa jalin kerjasama buat kita bisa memperluas pemahaman masyarakat. Sound system yang baik dan benar gitu. Ya, jadi ada visi bahwa ini ya, get better sound gitu ya. Jadi semua semakin lebih dapat ini, orang-orang punya sense audio yang lebih terasa lagi gitu kan, dan bukan hanya pelakunya tapi juga pengguna yang which is orang awam, tapi mereka menggunakan dan menikmati sound tersebut gitu. Ya, dan bisa lebih inilah ya, punya selera yang lebih tinggi lah ya, jangan gitu. Dalam artian maksudnya kita bisa tahu sound bagus gitu ya, bukan suara yang kresek-kresek doang terus dipaksa harus didengarkan gitu ya. Itu yang gini. Terkasih ya. Jangan. Oke, bisnis lancar sejauh ini? Makin kalau ngomong lancar banget dibilang sombong nggak ya? Ya nggak apa-apa. Itu boleh. Bersyukur aja sih, bersyukur. Ya, dikasih kemudahan sama Tuhan. Dan memang ya karena memang targetnya besar ya, maksudnya rata-rata kan corporate ya, berarti rata-rata boleh seperti itu. Sudah cukup berkiprah dan akhirnya merasakan sendiri apa yang dirasakan tadi, bukan hanya sekedar pengetahuan teknisnya ya, tapi soal etikanya, soal kualitasnya, juga soal ini ya, hasrat untuk sound yang lebih bagus, dan tadi jejaring alumninya dirasakan sangat baik gitu ya PDK. Ada lagi yang pengen diungkap dari sisi baik yang pernah didapatkan? Mungkin gini deh, mungkin banyak ada orang yang kayak wah audio kayaknya gue nggak banget deh gitu, kayak khusus banget gue spesial harus belajar ini. Jadi enggak, kayak hari gini kan banyak tuh yang videographer, vlogger segala macam. Sebenarnya orang tuh kebanyakan terlalu naruh fokus ke visual dan audio itu sebenarnya sama-sama penting. Tapi biasanya audio itu orang baru nyadar audio itu penting ketika ada masalah baru. Bayangin aja lu nonton horor, terus itu audionya itu nggak keluar, horornya hilang. Kalau gue bilang tiba-tiba mau naik kesek-kesek jadi hilang semua. Jadi audio itu sering orang nggak nyadar gitu, tapi sebenarnya itu penting banget. Dan sekarang menyentuh hampir semua aspek ya, karena kan hampir semua konten digital dan ini gitu. Jadi memang kita butuh memang kualitas yang lebih baik dan perlu pemahaman yang lebih baik soal audio tadi. Jadi gue lebih ini sih encourage orang buat nggak usah mikir bahwa itu terlalu niche, terlalu spesifik hanya audio saja. Spesifik audio enggak. Kita juga ini kok, dan ditambah lagi juga menurut gue ya, para pengajar di LPDK itu asik banget. Itu sama sekali nggak ada kayak kesannya kita serius banget gitu atau gimana, atau pressure gitu. Enggak. Asik banget, santai tapi kita belajar. Dan dalam pembelajarannya tadi, basic ya tadi. Oke, thank you banget ya Will sudah berbagi bersama kita di sini. Cerita-cerita yang cukup baik, dan mungkin teman-teman alumni lagi juga mau cerita, nanti bisa ada hal yang datang lagi untuk ngobrol bersama kita di sini. Sukses terus buat bisnisnya ya semua. Thank you. Semua. Ya teman-teman yang sudah menyaksikan, jumpa lagi di bahasan LPDK berikutnya. Sampai jumpa teman-teman, kita jumpa, dan jangan lupa kasih saran ya, komen dan share-nya nanti di bawah gitu ya. Sampai jumpa di bahasan berikutnya. Ada semua. Bye.